Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Benny Kaharman di proses hukumnya. Karena Mahfud MD punya buktinya atas transaksi gelap 349 triliun. Dalam penjelasan Mahfud MD di depan Komisi 3 anggota DPR RI terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun. Mahfud MD menjelaskan transaksi gelap yang merugikan uang negara lewat gratifikasi dan pencucian uang untuk menyelamatkan uang negara yang merupakan masuk perbuatan korupsi. Benny Kaharman menuduh Mahfud MD mencari panggung karena sekarang sudah masuk tahun politik untuk kampanye menjadi calon presiden RI tahun 2024. Mahfud MD tahu nama dan alamat pemilik uang dalam transaksi gelap 349 triliun, tetapi yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI adalah hanya jumlah uang yang dilaporkan, tetapi tidak disebut namanya dan alamatnya. Disebut ini lapor agregat. Benny Kaharman menuduh Mahfud MD mencari panggung. Sedikit banyaknya Mahfud MD marah, tidak terima tudingan Benny Kaharman yang tidak didukung fakta karena Mahfud MD tidak pernah mencari panggung dan memfokuskan menyelesaikan kasus hukum terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun. Mahfud MD punya data Benny Kaharman tersangkut transaksi gelap sebesar 349 triliun. Benny Kaharman akan diproses hukumnya karena Mahfud MD punya alat buktinya bahwa Benny Kaharman terlibat transaksi gelap sebesar 349 triliun. Data tersebut ada di PPATK, sedangkan PPATK bawahan Mahfud MD. Semua harta kekayaan berupa uang tunai dan beberapa mobilnya yang diperoleh selama menduduki jabatan anggota DPR RI dilakukan dengan cara gratifikasi, yaitu menerima uang dari seseorang lalu memenuhi permintaan si pemberi uang. Selanjutnya, uang korupsi yang diperoleh lewat gratifikasi disimpan di bank menjadi uang yang sah atau uang halal, disebut perbuatan pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan perbuatan pencucian uang keduanya masuk perbuatan korupsi. Ancaman hukumannya maksimal adalah hukuman seumur hidup. Harapan saya kalau Benny Kaharman punya alat bukti tersangkut transaksi gelap sebesar 349 triliun agar ditindak sesuai aturan hukum, karena negara Indonesia sebagai negara hukum dengan asasnya equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya siapapun termasuk Benny Kaharman selaku anggota DPR RI maupun menteri pengusaha tersangkut transaksi gelap sebesar 349 triliun semua harus ditindak tanpa kecuali. Dalam penjelasan Mahfud MD di depan Komisi 3 anggota DPR RI terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun, Mahfud MD menjelaskan transaksi gelap yang merugikan uang negara lewat gratifikasi dan pencucian uang untuk menyelamatkan uang negara yang merupakan masuk perbuatan korupsi. Malah menuduh Mahfud MD mencari panggung karena sekarang sudah masuk tahun politik untuk kampanye menjadi calon presiden RI tahun 2024. Mahfud MD tahu nama dan alamat pemilik uang dalam transaksi gelap 349 triliun, tetapi yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI adalah hanya jumlah uang yang dilaporkan, tetapi tidak disebut namanya dan alamatnya disebut lapor agregat. Benny Kaharman menuduh Mahfud MD mencari panggung. Sedikit banyaknya Mahfud MD marah, tidak terima tudingan Benny Kaharman yang tidak didukung fakta karena
Mahfud MD tidak pernah mencari panggung dan memfokuskan menyelesaikan hukum terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun. Mahfud MD punya data Bennika Harman tersangkut transaksi gelap sebesar 349 triliun. Bennika Harman akan diproses hukumnya karena Mahfud MD punya alat buktinya bahwa Bennika Harman terlibat transaksi gelap sebesar 349 triliun. Data tersebut ada di PPATK, sedangkan PPATK bawaan Mahfud MD. Semua harta kekayaan berupa uang tunai dan beberapa mobil mewah diperoleh selama menduduki jabatan anggota DPR RI dilakukan dengan cara gratifikasi yang menerima uang dari seseorang lalu memenuhi permintaan si pemberi uang. Selanjutnya, uang korupsi yang diperoleh lewat gratifikasi disimpan di bank menjadi uang yang sah atau uang halal, disebut perbuatan pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan perbuatan pencucian uang, keduanya masuk perbuatan korupsi. Ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman seumur hidup. Harapan saya, kalau Bennika Harman punya alat bukti tersangkut transaksi gelap sebesar 349 triliun agar ditindak sesuai aturan hukum. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum dengan asasnya equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, siapapun termasuk Bennika Harman selaku anggota DPR RI maupun menteri, pengusaha tersangkut transaksi gelap sebesar 349 triliun, semua harus ditindak tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.